Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, sahabat-sahabatku, kaum muslim, muslimat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Patutlah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita disampaikan pada salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu bulan termasuk salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana 4 bulan ini, kemuliaan dari 4 bulan ini sudah Allah jelaskan di dalam firman-Nya, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Jadi di sini dijelaskan bahwa jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12, dan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. 4 bulan mulia itu dimulai dari bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu kalau di Madura itu tidak dikenal malah. Karena di Madura itu adanya bulan Tekepek, bukan Dzulqa'dah. Di Jawa itu Selong. Bahasa Arabnya itu Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah, kapan Dzulqa'dah? Ya Dzulqa'dah itu kejepit. Tekepek itu sebenarnya dalam Madura itu kejepit. Terjepit dari 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi di tengah-tengahnya itu yang disebut dengan orang Madura sebagai bulan Tekepek atau kejepit. Nah, itu sebenarnya adalah bulan yang mulia. Bulan yang mulia yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan haji itu, hari raya Idul Adha. Baru yang berikutnya, yang ketiga adalah bulan Muharram. Nah ini, selain itu bulan Rajab. Ini sudah tidak urut. Yang urut itu 3. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus kemudian Muharram. Terkait dengan bulan Muharram ini, kira-kira amalan apa yang patut untuk kita lakukan? Maka di sini ada salah satu riwayat dari Imam Muslim yang mana hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling utamanya puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi disebut dengan bulan Muharram ini termasuk arba'atun hurum. Apa sebenarnya dimaksud dengan hurum itu? Annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Seseorang yang melakukan kemaksiatan pada 4 bulan haram itu, yang dimuliakan itu, maka asyaddu iqaban, mendapatkan siksa yang sangat dahsyat. Jadi iqabnya itu, siksanya itu sangat dahsyat. Sedangkan wa ta'ata fiha aktsaru sawaban. Bagi barang siapa yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, justru akan diberi banyak pahala. Makanya lakukan hal-hal yang baik saja, yang salah satunya adalah melakukan ibadah puasa. Karena afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Dalil ini sebenarnya dapat menjadi hujjah bagi kita bahwa berpuasa, keafdolan berpuasa pada bulan Muharram itu berlaku selama 1 bulan penuh. Ini 1 bulan penuh. Terus bagaimana dengan kebiasaan orang-orang yang biasanya hanya berpuasa pada tanggal 10 yang dikenal dengan Asyura. Jadi Asyura itu 10 ya.
Nah, ini juga benar. Ada salah satu riwayat dari Siti Aisyah, kana yauma Asyura atasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Siti Aisyah menyampaikan bahwa pada bulan Asyura itu orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah itu berpuasa. Bukan hanya orang-orang Quraisy saja, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Rasulullah pun juga melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura itu. Falamma qadimal Madinah shamahu wa amara bisyamihi. Dan Rasulullah setelah sampai Madinah, Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada saat itu. Ada satu riwayat yang lebih panjang lagi dari riwayat sebelumnya. Yang ini sebenarnya juga memberikan suatu alasan mengapa Rasulullah itu berpuasa pada bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 ini. Jadi di sini ada suatu riwayat, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah tara al-yahuda tasumu yauma Asyura. Rasulullah sampai di Madinah, kemudian Rasulullah melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura. Faqala ma hadza? Rasulullah kemudian bertanya ya, ma hadza, ini apa? Kenapa? Maksudnya kenapa kamu berpuasa pada ini? Bertanya kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang-orang Yahudi pun menjawab, qalu hadza yaumun salihun. Ini hari yang baik. Hadza yaumun najjallah Bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa syukran. Ini merupakan hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israil, menyelamatkan dari musuh-musuhnya, min aduwwihim, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya pada saat itu. Kemudian Nabi Musa berpuasa sebagai salah satu bentuk syukur. Jadi bentuk syukur, kemudian kita berpuasa itu baik. Termasuk ini yang dibiasakan oleh Nabi Musa. Kemudian Rasulullah pada saat itu bersabda, qala fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya ini lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Jadi kami juga akan berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengagungan kami terhadap hari tersebut. Jadi inilah dalil kenapa ada puasa sunnah. Ada puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Cuman di sini muncul suatu kebiasaan juga, kebiasaan orang-orang soleh yang berpuasa tidak hanya pada tanggal 10 saja, pada hari Asyura saja, akan tetapi pada tanggal 9 yang kemudian dikenal dengan puasa Tasu'ah. Nah, sebenarnya ini berangkat dari sebuah riwayat juga, di mana Rasulullah pada saat itu berpuasa, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah wa amara bisyamihi, kemudian memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa pada hari itu. Kemudian para sahabat ini bertanya, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Ini hari tanggal 10 Muharram ini hari di mana orang-orang Yahudi memuliakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu memuliakan pada hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah menjawab pada saat itu, oh ya, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi. Oh ya, kalau kita sampai pada tahun depan, kalau kita sampai pada nanti, oh ya wis, nanti tahun depan kita berpuasa, insya Allah kita berpuasa pada hari
tidak hanya berpuasa pada Asyura, tidak hanya berpuasa pada tanggal 10, tapi juga berpuasa pada tanggal 9-nya. Cuman falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman Rasulullah memang tidak sampai pada tahun berikutnya, sehingga tidak kesampaian berpuasa pada tanggal 9 yang dikenal dengan puasa Tasu'ah. Nah, bagaimana kalau misalkan puasa Tasu'ah itu lupa? Soalnya ada saya teman ketika ada salah satu teman itu nge-share tentang puasa Tasu'ah pada tanggal 9. Wah, saya sudah kelewat. Nah, ini bisa melakukan puasa tanggal 11-nya. Ada suatu riwayat di sini ada Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu yauma asyura. Jadi ini pertama adalah perintah untuk berpuasa pada hari Asyura. Wa khalifu fihi al-yahuda, dan bedai perintah untuk membedai orang-orang Yahudi, kebiasaan orang-orang Yahudi dengan cara apa? Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah sehari sebelum tanggal 10, berarti ya tanggal 9, au ba'dahu yauman, atau sesudahnya tanggal 9. Jadi bagi yang lupa berpuasa pada tanggal 9 bisa berpuasa pada tanggal 11-nya. Tapi yang tanggal 10-nya tetap berpuasa. Nah, apa kira-kira fadilahnya? Di sini Rasulullah pernah ditanya ya, "Wasu'ila an shaumi yaumi asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah." Rasulullah ditanya tentang pahala atau fadilah berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa pada tanggal 10 itu menghapuskan dosa-dosa kecil pada tahun kemarin. Maka emang jadi dosa kecil yang tahun kemarin ini bisa dihapus dengan berpuasa satu hari, yaitu pada hari Asyura. Untuk yang lain-lain, ini ada yang memang kebiasaan saudara-saudara kita, cuman tidak berangkat dari hadis Rasulullah. Ya, misalkan ini ya, ada kebiasaan mandi suro, mandi tanggal 10. Katanya orang-orang sakti itu agar tidak luntur kesaktiannya, maka mandilah, jangan sampai mandi selain bulan Syuro, mandi 1 tahun sekali. Tapi terkait dengan mandi ini ada salah satu ini faidah ya. Yang bagi al-taghsila yauma asyura. Waqad dzukira anna Allah Ta'ala yakhriqu fi tilkal lailati zamzama ila sairil miyah. Dianjurkan mandi pada hari Asyura. Jadi telah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membedah komunikasi air Zam-Zam dengan seluruh air pada malam Asyura. Maka karena itu, famanirtasala yawma idin amina minal maradi fi jami'is sanati. Barang siapa yang mandi pada hari itu, pada bulan Syura, pada hari Asyura itu, maka dia akan aman, akan terbebas dari penyakit selama 1 tahun. Fi jami'is sanati. Enak ini, apalagi sekarang musim penyakit. Bagus ini, usahakan pada bulan pada hari Asyura usahakan mandi. Wa hadza laisa bihaditsin. Cuman di sini perlu kita catat bahwa ini bukan hadis. Bal yurwa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sebatas perkataan dari sahabat Rasulullah, merupakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi silahkan saja bagi yang mau melaksanakan, silahkan. Yang tidak mau melaksanakan ya tidak apa-apa. Ada juga sebuah riwayat, hadis riwayat dari Al-Baihaqi dan At-Tabrani
yang menjelaskan tentang barang siapa yang menyenangkan keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan memberikan kesenangan kepadanya, termasuk meluaskan rizkinya di tahun-tahun berikutnya. Jadi ini juga baik untuk keluarga, untuk para suami, untuk menyenangkan keluarganya. Makanya di sini terjadi sebuah kebiasaan menyantuni anak yatim itu biasanya dilakukan pada bulan Muharram, tepatnya pada hari Asyura ini. Ini baik sebenarnya. Tentunya dengan suatu harapan ketika kita sudah memberikan kegembiraan kepada orang lain, kepada keluarga dan juga terhadap anak-anak yatim, harapannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harapan ini kita akan mendapatkan kebahagiaan termasuk keluasan rizki paling tidak selama 1 tahun berikutnya. Bahkan di sini memang ada riwayat yang lebih jelas lagi di sini. Mawsa'a ala iyadihi yaum al-jur'ah wa sa'allahu alaihi fis sanati kulliha. Rawahu Tabrani. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meluaskan atau menambah nafkah pada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya di dalam setahun penuh. Jadi ini kesempatan apalagi masa-masa seperti sekarang, pandemi, pekerjaan atau penghasilan agak susah, maka ini trik yang bisa dilakukan oleh seorang suami adalah memberikan belanja lebih kepada istrinya, yang lebih dari satu kepada istri-istrinya. Insya Allah nanti akan diluaskan rezekinya selama 1 tahun. Nanti lihat selama 1 tahun penuh itu akan digampangkan rezekinya. Ini baik ini juga menjadi dapat dijadikan amunisi bagi ibu-ibu, bagi istri-istri yang ingin minta belanja lebih kepada suaminya. Jadi itu. Tapi sebenarnya kalau kita pahami ya, hal-hal yang afdol untuk dilakukan pada bulan Muharram ini. Jadi pertama itu jelas adalah puasa. Yang kedua itu adalah berinfak ya, terutama kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak, dan juga kepada anak yatim. Sedangkan yang ketiga adalah memperbanyak istighfar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidaklah kita usahakan 3 hal ini untuk mengisi kegiatan pada bulan Muharram ini. Mudah-mudahan pertolongan Allah senantiasa diberikan kepada kita, petunjuk dan tuntunan dari Allah juga senantiasa diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun akhirat. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.